juga dia juga mengeluarkan ada beberapa bukti yang tidak bisa saya sebutkan, termasuk bukti transfer pembenaran dari Kak Helwa dari Kak Helwa sendiri seperti apa? Kebenarannya ya, aku mohon maaf ya, aku dilantarin. Kalau bilang tanggung jawab, ya iya dia tanggung jawab, tapi tidak sepenuhnya gitu. Kakak, maaf sebelumnya, kemarin sempat ada podcast dari istri Habib mungkin Fadlin, mungkin kakak sempat lihat dan mungkin seperti apa komentar? Lihat, yang saya lihat itu yang dia bicarakan tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataannya. Dia cuma berkoar-koar, kayak seakan-akan itu dia yang tersakiti gitu loh. Tapi semua gimana ya kalau mau ngomong, apa namanya, si Fadlun ini dia kan nggak tahu apa-apa, dan di sini apa yang punya masalah kan aku sama suami aku, dan dia ikut campur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadlun ini udah berkoar-koar ngatain mama saya kambing, ngatain aku kambing. Nah, kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Di situ yang aku nggak terima. Kak, kita ngomongin bukti. Kemarin saya sudah interview dengan Kak Fadlin, dengan Jalil juga. Dia juga mengeluarkan ada beberapa bukti yang tidak bisa saya sebutkan, termasuk bukti transfer bukti kalau misalnya Kak Helwa ini bukan makan dengan nasi dan teh doang, seperti kayak makan disiapin, diantarin sama anak-anak santri segala macam. Itu bagaimana? Itu semuanya bohong. Justru mama saya yang masakin buat mereka semua di pondok. Boleh mama saya jelasin? Mama jelasin aja. Terima kasih untuk para wartawan. Di sini saya mau klarifikasikan bahwa yang dituduh Fadlun sama Alwi itu ada sedikit benarnya, ada salah banyak. Kalau tentang kulkas, awal-awal pernikahan itu berjalan lancar, baik. Setelah 1 bulan 2 bulan mulai kita makan juga kan, dibeli makanan itu sama Jalil sama Alwi. Awalnya sama saya sama Helwa ke pasar. Dari situ 5-6 hari makanan habis, cuman tinggal sedikit aja, kayak tahu, sayur sedikit. Jadi aku pernah bilang ke Alwi waktu itu, Alwi, kalau kita nggak minta sekarang, nanti 3 hari, nanti terlambat kita nggak makannya, nggak bisa. Jadi mendingan kita foto, kita kirim dulu ke Habib. Itu awal. Waktu Alwi nggak ada di rumah, Alwi kan tinggal sama saya cuma 8 bulan. Setelah itu Alwi nggak ada, sampai perut putri besar itu Alwi datang, baru Alwi minta maaf ke aku. Aku tanya, Alwi kamu kemana aja, nggak datang? Alwi bilang, aku sibuk gitu. Oh iya. Terus dia minta maaf, mama maaf aku takut kalau ke rumah mama. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku nggak pernah marah orang, tapi kalau salah aku marah. Terus jabat tangan sama aku. Nah, di situ Alwi datang bawa duit 500 dari Habib untuk belanja. Uang pun itu kurang untuk belanja. Kebutuhan kita kan biar berdua, kebutuhan kan banyak. Orang hamil kan pinginnya makan itu, makan ini. Tapi di situ aku kalau masak, waktu awal-awal itu aku bagi 3 rumah. Jadi rumah Habib waktu itu nggak ada Fadlun ya. Jadi masak di rumah aku itu aku bagi ke Fadlun, ke Habib, bukan Fadlunnya maaf. Aku bagi ke Habib, aku bagi ke ibunya, dan ibunya senang sekali. Tapi di akhir cerita ini uang belanja kita berkurang, terus aku nggak bagi-bagi lagi, rezeki aku berkurang sama Helwa. Jadi aku nggak nganter-nganter lagi makanan itu. Dan aku pernah
nyuruh Alwi ngantar itu aku foto loh, ada fotonya ngantar ke Habib. Dan Alwi bilang Helwa makan nasi pakai teh tiap hari itu salah persepsi. Maksud Helwa itu kan ada di situ. Pernah kita makan nasi pakai teh. Jadi bukan terus-terus, bukan. Hari, Bukan terus-terus. Dan rumah yang dibilang Fadlun itu, rumah itu 35 juta karena mereka sudah tahu bahwa kita sudah tahu rumah itu dikontrakkan. Dan aku sendiri yang terima surat kontrak. Gitu ceritanya yang sebenarnya. Lalu diceritakan di podcast Dr. Richard Lee itu memojokkan kami berdua, tapi nggak apa-apa, ada Allah ya gitu. Jadi Alwi itu dia nggak tahu seluruhnya. Terakhir ada ponakan saya, ada sepupu saya, mereka datang pun mereka bilang hidup kalian gini ya, iya, tapi kalian kok enjoy aja. Oh iya, kita nggak bilang apa-apa sama keluarga semua. Kita malah diam aja. Habib datang, kita enjoy, bikin baik-baik aja. Pokoknya kita semua keluarga Habib kita senang kok. Orangnya baik-baik. Apalagi adik-adik Habib itu dekat sama saya, sama Helwa. Sering ke rumah makan, ngobrol, cerita-cerita. Kita fun-fun aja. Tapi yang di sini Helwa tidak terima ini ceritanya Fadlun memojokkan Helwa sama saya. Katanya sampah aja, telepon ke suami, anak santri suruh angkat sampah. Kan nggak gitu. Sampah kan yang dipotong yang kayak rumput panjang itu kan diisi di karung. Kan dibilang Habib Bahar itu, HBS itu apa-apa semua minta sama anak santri. Dan minta ke Jalil dan Alwi. Dan Alwi itu disuruh HBS untuk jagain kami. Dan anak saya si Helwa ini awal dari pernikahan itu duduk sama Habib itu dari jam malam itu jam 7 itu sampai pagi. Jadi Helwa itu tiap malam itu waktu awal-awal menikah itu berapa bulan itu kan 2 bulan ya. Helwa itu duduk temanin Habib terus ngobrol sampai pagi. Sampai aku sendiri aja nggak bisa tidur karena Helwa itu hamil muda. Jadi aku bilang ke Helwa, kamu jangan lama begadang sama HBS, soalnya kamu kan mengandung, nanti kamu kena anemia loh. Aku bilang ke Helwa gitu. Jadi si Alwi sendiri yang bikin makanan jam 4 pagi buat Helwa. Cuman goreng telur doang, telur mata sapi buat Helwa. Kata Alwi sama Helwa gitu ke aku. Jadi aku bilang, Alwi, kenapa kok Habib kok nyuruh Helwa sampai jam 8 pagi baru tidur. Jadi Helwa tuh nggak bisa masak. Anak saya ini memang saya yang ratukan. Buat apa saya disuruh Bahar untuk saya temanin anak saya di sini? Buat apa? Jadi saya ratukan anak saya. Memang anak ini anak satu-satunya, dia tidak punya bapak dan saya selalu meratukan dia. Dia ini model dia ini di Kepulauan Sula di Maluku Utara sana dia model batik. Jadi anak ini saya memang dia kemana saja nggak pernah sama orang harus saya yang antar. Betul. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, acaranya gimana Bang? Bang, ini kan maksudnya udah termasuk kayak penelantaran ya. Mungkin ada mungkin dari pihak pengajar ini pun ada proses mungkin untuk hukum atau Untuk saat ini saya sebagai yang ditunjuk oleh Helwa sebagai kuasa hukum ya kan. Karena perkawinannya Helwa ini adalah perkawinan siri, ya kan. Walaupun secara agama ini sah, namun secara negara dia tidak tercatat, ya kan. Nah, untuk menjelaskan status hubungan hukum Helwa dengan Bahar bin Smith, maka ya di sini kami akan mengambil langkah hukum, ya kan, yaitu untuk isbat nikah. Begitu. Karena setelah isbat nikah ini maka kedudukan Helwa ini sama dengan istri-istrinya Bahar, ya kan, walaupun memang secara hukum agama sudah sah, ya kan. Di pernikahan tersebut terjadi tanggal 15 November 2024, ya kan. Nah, itu sudah dihadiri juga oleh orang tuanya HBS, ya, keluarga HBS juga hadir. Ya mungkin pada saat itu yang nggak hadir hanya istri sahnya saja. Ya, namun karena sudah
berlangsungnya perkawinan tersebut, ya kan. Nah, sesuai dengan sebelumnya, Helwa ini taunya dilamar oleh Habib Bahar Smith ini atau HBS ini ya, karena ada yang janji manis yang diucapkan oleh HBS, ya kan. Nah, janji ini realitanya tidak didapat oleh yang bersangkutan ya, tidak sesuai gitu. Makanya muncullah gejolak-gejolak, ya kan, yang tadi yang seperti diceritakan oleh ibundanya Helwa, ya kan. Nah, gejolakan ini yang akhirnya menjadi viral sekarang ini, ya kan. Nah, nanti setelah kami berupaya untuk mencatat perkawinannya Helwa dengan Bahar bin Smith, ya semoga nanti anaknya juga, ya kan, karena ini kan status hukumnya kan jelas ya, karena menurut Permen nomor 19 tahun 2018 pasal 2 bahwa perkawinan pria dan wanita beragama Islam itu wajib. Nah, di sini ada kata wajib, ya kan, dicatat dalam lembaran negara perkawinan, yaitu di KUA ya, kantor urusan agama, itu seperti itu. Nah, karena ini belum kita lakukan, maka nanti langkahnya seperti itu dulu. Nah, mungkin kalau untuk penelantaran pidananya, ya itu berarti masih kami jajaki dulu ya, begitu, seperti itu. Bang, tapi kalau dari pihak HBS sendiri, apakah sudah tahu jika dari pihak Helwa ini akan melakukan sidang isbat? Oh, belum. Justru kalau saya lihat kan dari pihaknya HBS membuka mediasi. Nah, kami tinggal menunggu undangannya, begitu. Tapi kalau misalkan kami yang mengundang untuk mediasi, lah berarti kami dong, klien kami yang salah, gitu. Klien kami kan tidak bersalah, begitu. Dia mau menikah dengan HBS itu karena janji-janjinya, ya kan, bujuk rayunya, ya seperti itu. Bang, menanggapi rencana pihak sebelah akan melaporkan Helwa Ya, terkait pencemaran nama baik. Asal nanti kita akan dampingin. Ya, kita akan siap apabila memang pihak sana ingin melaporkan bundanya Helwa dengan Helwa, ya kan, terkait dituduhkan bahwa ini ada pencemaran nama baik, kami akan dampingi. Mungkin kita akan lakukan balik. Ya, seperti itu. Laporan balik tadi mengenai apa? Kita akan pelantaran. Ya, jadi begini, saat ini kan tidak lagi HBS ini memberi nafkah kepada Helwa, ya kan. Dan pada saat persalinannya pun USG-nya, mohon maaf, USG-nya saja waktu itu Helwa dengan ibundanya sendiri yang bayar, begitu. Nah, artinya di situ kan mana kedudukan suaminya pada saat itu, ya kan. Kalau misalkan kita dengar surat Amrun 21, ya kan, didirikannya perkawinan ini, ya kan, untuk memberi ketentraman dan kenyamanan, dilakukan tidak? Nah, untuk saat ini ya tidak dirasakan oleh klien kami Helwa, begitu. Berarti kalau misalkan dia ingin melakukan upaya hukum itu, ya kami siap, begitu saja. Jadi seperti itu mungkin dari